Halo rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan bisnis plan dari usaha bisnis kami lewat presentasi saat ini. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada material presentasi yang akan kami jelaskan ialah sebagai berikut. Terdapat business idea, market outlook analysis, business creation, company overview, business plan sementara, dan laporan praktik wirausaha sementara. Selamat menyaksikan. Bisnis idea. Bisnis makanan berupa roti goreng dengan ide yang terinspirasi dari chef ternama dan seorang tiktokers, Chef Bayashi. Roti tawar yang digoreng kering dengan isian telur dan mayo disertai dengan saus saset. Tireng atau roti goreng. Ini memenuhi beberapa kriteria berdasarkan analisis design thinking. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Bisnis ini mengidentifikasi kebutuhan akan makanan yang lezat, berprotein, dan mudah diakses untuk semua kalangan usia. Roti segitiga dengan berbagai rasa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Mengamati dan memahami konsumen. Segmentasi, targeting, dan positioning telah dilakukan dengan baik untuk memahami keinginan dan karakteristik konsumen sasaran. Ketiga, ide solusi. Konsep roti segitiga dengan berbagai rasa diusulkan sebagai solusi yang kreatif dan inovatif untuk memuaskan rasa konsumen. Keempat, prototiping. Produk sudah diproduksi dan diuji cobakan untuk mendapatkan umpan balik. Kelima, tes dan evaluasi. Sudah dilakukan tes rasa dan evaluasi respon awal konsumen terhadap produk. Keenam, komunikasi dan penyebaran ide. Strategi pemasaran dan branding telah disusun dengan baik untuk memperkenalkan ide bisnis ini ke publik. Yang ketiga ada market outlook analysis. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan. Kekuatan roti goreng, rasa menggoda, memiliki daya pikat yang memikat segala jenis kelompok usia. Resep rahasia, proses produksi yang cermat dan efisien, serta kualitas bahan baku yang terjamin menjadikan roti goreng unik dan lezat. Kelemahan atau weakness roti goreng, kecenderungan penyantap yang terlalu habis-habisan. Orang sering tergoda untuk terlalu banyak mengonsumsi roti goreng yang berdampak pada kesehatan tubuh. Peluang atau opportunities roti goreng. Pasar yang masih luas di era makanan cepat saji, roti goreng memiliki potensi untuk mendapatkan popularitas yang lebih tinggi. Variasi topping dan inovasi rasa memberikan peluang bisnis yang menguntungkan bagi produsen roti goreng. Ancaman atau threats roti goreng. Persaingan sengit industri roti goreng bersaing dengan banyak produk makanan dan kue-kue di pasar. Donat, kue kering, dan roti panggang adalah beberapa contohnya. Perubahan gaya hidup dan kebutuhan diet, perubahan tren makanan dan kebutuhan diet yang beragam dapat memengaruhi permintaan roti goreng. Selanjutnya, analisis 5 Force Porter. Kompetisi di industri yang sama, makin banyak kompetitor ditambah dengan banyaknya layanan yang ditawarkan, makin kecil kekuatannya. Karena roti goreng sudah banyak sekali dijual dengan variasi rasa, maka kami menciptakan cita rasa yang baru, yaitu perpaduan saus mayonnaise dan adukan telur. Potensi adanya pesaing baru, makin sedikit waktu yang dibutuhkan bagi pesaing baru untuk masuk ke pasar dan menjadi kompetitor yang efektif. Posisi perusahaan Anda bisa melemah dengan cepat. Perusahaan yang memiliki batasan bisnis lebih jelas dan layanan produk lebih spesifik akan bisa mematok lebih harga tinggi dan menegosiasi kebijakan yang lebih baik. Supplier atau pemasok bahan baku. Apabila bahan baku jarang ditemukan, pemasok bisa dengan mudah menaikkan harga. Namun, jika ada banyak pesaing dan biaya ganti pemasok rendah, perusahaan dapat menjaga harga barang baku dan meningkatkan keuntungan. Kekuatan konsumen. Kemampuan konsumen untuk menurunkan harga dipengaruhi oleh beberapa banyak konsumen yang dimiliki. Betapa pentingnya tiap konsumen tersebut dan berapa biaya yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk mencari dan mendapatkan konsumen baru. Makin kecil basis klien atau konsumen Anda, makin besar kekuatan. Ancaman produk atau layanan pengganti. Perusahaan yang menyediakan produk atau layanan dengan minimal opsi pengganti akan lebih banyak dicari, sehingga memiliki posisi yang lebih kuat di pasar. Selanjutnya, segmentation, targeting, positioning.
Segmentasi menargetkan konsumen usia 7 ke atas yang suka cemilan ringan, murah, dan lezat. Demografis, untuk segmen ini, semua kalangan usia bisa mengonsumsi makanan ini kecuali bayi, balita, dan tidak memandang apapun seperti SARA dan dengan harga terjangkau. Geografis, jangkauan geografis pada bisnis makanan yang dijalankan ialah area seluruh daerah yang ada di Batam. Psikografis, secara psikografis, target pasar dari bisnis ini ialah yang menyukai makanan yang terdapat isian mayo ataupun telur. Perilaku, untuk perilaku target pasar pada bisnis ini ialah yang ingin mencicipi cemilan yang unik dan ramai di kalangan. Targeting, demografis targeting yang cocok untuk segmen demografis ini adalah mencakup semua kalangan usia kecuali bayi sampai balita dengan fokus pada kelompok yang tidak terlalu memandang faktor-faktor seperti SARA dan memiliki keterbatasan finansial yang membutuhkan harga yang terjangkau. Geografis, targeting yang tepat untuk segmen geografis ini adalah memfokuskan upaya pemasaran dan distribusi di area Bengkong dan sekitarnya, serta Batu Aji dan sekitarnya untuk menjangkau pelanggan potensial di wilayah tersebut. Selanjutnya, positioning. Kualitas dan keunikan produk memposisikan produk sebagai cemilan yang tidak hanya unik, tetapi juga berkualitas tinggi dengan rasa gurih yang enak. Fokus pada keunggulan rasa dan inovasi dalam olahan roti yang digoreng untuk membedakan diri dari kompetitor. Aksesibilitas dan harga terjangkau menekankan pada fakta bahwa produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan usia dengan harga yang terjangkau. Kemudahan akses dan kepuasan konsumen menyajikan produk sebagai pilihan cemilan yang praktis dan enak dengan ketersediaan di area Bengkong serta kemudahan dalam pembelian melalui platform online atau offline. Hal ini akan memberikan kesan bahwa produk ini tidak hanya lezat, tetapi juga mudah didapat. Keterlibatan dalam tren dan kesadaran merek. Membangun citra merek yang terlibat dalam tren dengan menargetkan para entusias roti goreng, serta menciptakan buzz di kalangan mereka. Dengan berpartisipasi dalam tren dan memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi konten yang menarik, produk dapat dilihat sebagai pilihan yang relevan dan modern. Estimasi potensi pasar. Pada estimasi potensi pasar ini, jumlah konsumen per potensial per PO 20 orang. Harga jual per roti goreng Rp6.000, biaya produksi per roti goreng Rp2.000, estimasi penjualan per PO 20 dikali 6.000 sama dengan 120.000, estimasi keuntungan untuk 2 kali PO yaitu 240.000. Business Creation mengenai pemetaan 9 blok bisnis model Canva dari ide bisnis roti goreng. Yang pertama adalah segmen pelanggan. Terdapat 2 poin. Yang pertama, pelanggan potensial dapat mencakup anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang menyukai makanan ringan atau cemilan. Yang kedua, orang-orang yang mencari alternatif cemilan yang cepat dan praktis untuk dikonsumsi di perjalanan di antara waktu makan. Yang kedua ada proposisi nilai. Terdapat 3 poin. Yang pertama, roti goreng yang lezat dan renyah di luar tetapi lembut di dalam. Yang kedua, hanya memiliki satu varian rasa yaitu isian campuran telur dengan mayones. Yang ketiga, cemilan yang cocok untuk berbagai kesempatan seperti sarapan, cemilan siang, atau cemilan malam. Yang ketiga ada saluran distribusi. Terdapat 3 poin. Yang pertama, toko-toko roti atau kue lokal, warung-warung atau pedagang kaki lima di pasar tradisional. Yang ketiga, penjualan online melalui platform e-commerce atau aplikasi pengiriman makanan. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, interaksi langsung dengan pelanggan di toko atau warung. Yang kedua, pemasaran melalui media sosial untuk membangun kesadaran dan interaksi online. Yang ketiga, program loyalitas atau diskon untuk pelanggan yang sering membeli. Yang kelima, sumber pendapatan. Terdapat 3 poin. Penjualan langsung roti goreng kepada pelanggan, penjualan grosir kepada toko roti atau warung untuk dijual kembali. Ketiga, kemungkinan memperluas lini produk dengan menawarkan produk-produk terkait seperti minuman. Yang keenam, sumber biaya. Terdapat 2 poin.
biaya bahan baku seperti mayones, roti, minyak, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, biaya produksi dan persiapan roti goreng. Yang ketujuh, kunci kegiatan. Terdapat 3 poin. Pembuatan roti goreng yang berkualitas dan konsisten. Yang kedua, inovasi dalam menciptakan variasi rasa baru. Yang ketiga, pengelolaan stok dan persediaan untuk memastikan ketersediaan produk. 8. Kunci sumber daya. Terdapat 3 poin. Yang pertama, tim produksi yang terampil untuk membuat roti goreng dengan konsistensi yang baik. Yang kedua, peralatan dapur yang sesuai dengan proses produksi. Yang ketiga, sumber daya finansial untuk modal awal dan keberlanjutan operasional. Yang ke-9, kemitraan kunci. Terdapat 3 poin. Yang pertama, kemitraan dengan pemasok bahan baku untuk memastikan ketersediaan bahan berkualitas. Yang kedua, kemitraan dengan platform e-commerce atau aplikasi pengiriman makanan untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, kemitraan dengan toko roti atau warung lokal untuk memasarkan dan menjual produk. Selanjutnya, deskripsi dan gambaran produk bisnis yang Anda tawarkan. Roti goreng adalah cemilan yang populer di berbagai budaya di seluruh Indonesia. Ini adalah roti yang dicelupkan dalam adonan berbahan dasar telur dan kadang-kadang dibalut dengan bahan tambahan seperti rempah-rempah atau gula, lalu digoreng hingga kecoklatan dan renyah di luar, tetapi lembut di dalam. Berikut adalah deskripsi dan gambaran produk roti goreng. Yang pertama, tampilan luar. Terdapat 2 poin. Yang pertama, roti goreng memiliki tampilan yang menggoda dengan warna coklat keemasan yang kaya dan renyah di luar. Yang kedua, terlihat isian campuran telur dan mayo yang lumer dari sisi samping roti. Yang kedua, ada isi. Terdapat 2 poin. Yang pertama, meskipun terlihat kering dan renyah di luar, roti goreng memiliki tekstur yang lembut dan empuk di dalamnya. Yang kedua, ketika Anda memotong roti goreng, Anda akan melihat isian campuran telur dan mayo yang lumer dari banyak sehingga padat di dalam roti. Yang ketiga, varian rasa. Roti goreng yang kamu jual hanya memiliki 1 varian atau isi, yaitu campuran telur dan mayo dengan tambahan saus berupa sasetan. Yang keempat, ukuran. Roti goreng biasanya memiliki ukuran yang cukup kecil, menjadikannya cemilan yang cocok untuk dimakan di antara waktu makan atau sebagai cemilan ringan saat bepergian. Yang kedua, namun terkadang Anda juga dapat menemukan varian roti goreng yang lebih besar, cocok untuk disajikan sebagai cemilan berbagai atau cemilan santai. Yang kelima, ada kemasan. Roti goreng biasanya dikemas dalam kemasan yang praktis dan ramah lingkungan seperti kantong kertas atau kemasan plastik yang mudah dibawa. Yang keenam, cara konsumsi. Roti goreng dapat disantap langsung setelah digoreng atau disajikan dengan saus sesuai selera. Ini seringkali dimakan saat masih hangat atau menikmati kelezatan dan tekstur yang terbaik. Apa diferensiasi dan inovasi yang dimiliki oleh ide bisnis Anda? Yang pertama, varian rasa unik. Menawarkan varian rasa roti goreng yang unik dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran dapat menjadi pembeda utama. Yang kedua, roti goreng sehat. Inovasi dalam menciptakan varian roti goreng yang lebih sehat dengan mengurangi jumlah gula, lemak, atau kalori, serta menggunakan bahan-bahan organik atau alami untuk menarik pelanggan yang peduli akan kesehatan. Yang ketiga, konsep kemasan kreatif. Mengusung konsep kemasan yang kreatif dan menarik untuk produk roti goreng seperti kemasan yang ramah lingkungan, kemasan berbentuk lucu, atau kemasan dengan desain yang unik untuk menarik perhatian konsumen. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang unggul. Memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan respon yang cepat, pengiriman yang tepat waktu, dan kemudahan dalam proses pembelian sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Inovasi teknologi. Menerapkan teknologi dalam proses produksi atau penjualan seperti penggunaan mesin otomatis untuk mempercepat proses pembuatan roti goreng atau memanfaatkan platform e-commerce atau aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan dalam memesan produk. Yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. Berkolaborasi dengan produsen bahan baku lokal atau mitra makanan untuk menciptakan varian rasa eksklusif atau menciptakan bundel produk yang menarik bagi pelanggan. Company Overview. A. Visi dan misi.
Visinya, menjadi penyedia cemilan berkualitas dengan sehat walafiat. Misinya, memuaskan selera konsumen dengan menghadirkan kombinasi rasa yang unik dan berkualitas tinggi. Brand identity, logo menggunakan ikon roti segitiga dilengkapi nama brand. Warna branding menggunakan warna dasar logo. Tagline, rasa luar biasa, pengalaman yang tak terlupakan. Pakaian kemasan menggunakan kemasan mika transparan berbentuk segitiga mini. Variasi produk, roti segitiga goreng dengan rasa telur dan mayonaise yang segar dan bergizi. Struktur atau tipe bisnis, bentuk badan usaha dari ide bisnis Anda nantinya. Tipe bisnis kami ialah manufaktur, karena kami memproduksi barang dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, mulai dari membeli roti tawar, telur, dan sebagainya. Kemudian diolah menjadi roti goreng dengan isian telur di dalamnya. Hukum dan legalitas, perizinan usaha, dan izin lainnya yang dibutuhkan. Untuk usaha tirai sendiri saat ini belum memiliki perizinan usaha, seperti sertifikasi halal, izin usaha, perlindungan merek, dan hak cipta. Mungkin kedepannya kami akan membuatnya, mengingat hal tersebut sangat perlu dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Tim manajerial dan struktur organisasi, owner atau pemilik, Hamidah, Anifujia, Linda, Joniper, dan Bima. Kedua, produksi, Hamidah, Anifujia, Linda, Joniper, dan Bima. Ketiga, pemasaran, Hamidah, Anifujia, Linda, Joniper, dan Bima. Keuangan, yaitu Hamidah. Deskripsi pekerjaan dan spesifikasi serta sistem penggajian. Anifujia Cahyatinisi bertugas sebagai memproduksi pesanan dan mengemas pesanan. Linda Lestari bertugas sebagai memproduksi pesanan dan mengemas pesanan. Joni Persibarani bertugas sebagai mengantar pesanan dan membantu mengolah pesanan. Hamidah Lutfitasari sebagai repurchase, bahan baku, dan membuat laporan penjualan. Bima Debra Suryadi Simanungkalit sebagai kurir atau pengantaran pesanan dan membantu mengolah pesanan. Sistem penggajian kami menggunakan sistem bagi hasil. Bisnis plan sementara. Rencana pemasaran sementara meliputi ialah yang pertama, bauran pemasaran atau 7P. Pada bagian produk, roti goreng yang kami jual memiliki tekstur yang garing di luar, lembut di dalam. Roti goreng yang kami tawarkan memiliki satu varian rasa, yaitu campuran telur dan mayonaise. Menggunakan kemasan plastik berbentuk segitiga. Pada bagian harga, kami meletakkan harga roti goreng sebesar Rp6.000 per pieces. Untuk sekarang, kami belum memberikan diskon kepada konsumen. Pada bagian tempat, untuk saat ini kami menjual roti goreng melalui media online dengan sistem PO atau pre-order. Untuk pengiriman pesanan, kami sendiri yang mengantarkan langsung. Pada bagian promosi, memberikan sampel gratis roti goreng di acara atau lokasi strategis untuk mengenalkan produk kepada calon pelanggan. Memanfaatkan media sosial seperti Instastory untuk promosi penjualan. Pada bagian orang, kami mampu memberikan pelayanan pelanggan yang baik, profesional, dan kami paham cara berinteraksi dengan baik dengan pelanggan. Pada bagian proses produksi, roti goreng ini sudah sangat optimal dan memperhatikan kualitas produk. Proses pembelian, pengiriman, dan layanan pelanggan yang kami berikan sudah cukup baik. Pada bagian physical evidence atau bukti fisik, tempat pembuatan roti goreng sudah terjamin bersih dan layak untuk tempat produksi makanan. Kemudian yang kedua, target dan strategi pemasaran. Pada target pemasaran, segmentasi pasar yang sudah diidentifikasi sebelumnya seperti demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Penegasan target utama berdasarkan segmen tersebut. Pada bagian strategi produk, mengembangkan varian produk sesuai selera target pasar, menjalankan uji coba dan evaluasi produk secara berkesinambungan. Pada bagian strategi harga, menetapkan kebijakan harga bersaing dengan mempertimbangkan lokasi, musim, dan segmen sasaran. Menawarkan diskon perdana untuk meningkatkan penjualan awal. Pada bagian strategi promosi, membangun identitas merek yang kuat melalui desain logo, packaging, dan slogan. Menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi produk. Melakukan iklan di media cetak atau online, dan outbound marketing. Kemudian yang ketiga, budget promosi. Terkait budget promosi, kami hanya mengandalkan Instagram dan promosi secara langsung untuk mempromosikan produk tanpa adanya biaya. Rencana operasional sementara. Yang pertama pada lokasi bisnis atau dana usaha. Lokasi bisnis atau pembuatan roti goreng ini berada di daerah Bengkong.
Kedua, skala operasi dan jadwal produksi. Dengan mengumpulkan data penjualan PO roti goreng dalam setiap 1 minggu, Senin sampai Jumat, usaha kami dapat menentukan berapa banyak roti yang harus diproduksi pada setiap minggunya. Hal itu dapat menghindari kelebihan atau kekurangan pesanan. Ketiga, teknologi dan fasilitasi produksi. Kebutuhan bahan dan peralatan produksi. Terkait hal ini, kami menggunakan peralatan produksi rumahan seperti pisau, piring, kompor, telenan, dan sebagainya. Untuk kebutuhan bahan baku, kami memakai telur, roti tawar, mayonaise, minyak goreng, dan saus saset. Kemudian pada bagian packaging menggunakan plastik mika dengan berbentuk segitiga disertai logo di atasnya. Yang keempat, tata kelola rantai pasok. Dari pengadaan bahan baku yang dibeli hingga distribusi roti goreng ke konsumen akhir, kami lakukan untuk mencapai efisiensi, kepuasan pelanggan, dan keuntungan yang optimal. Yang kelima, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi. Tenaga kerja yang berkontribusi dalam produksi ini ialah sejumlah 3 orang, untuk proses pengantaran makanan sejumlah 2 orang. Dokumentasi proses produksi ialah sebagai berikut seperti gambar yang tertera. Begitu juga dengan gambaran produk dan kemasan. Rencana keuangan sementara. Yang pertama ialah biaya investasi awal dan modal kerja. Pada biaya investasi awal, kita membeli bahan untuk jangka panjang seperti wajan, piring, talenan, sendok, sutil, saringan minyak, dan pisau. Biaya investasi awal yang dikeluarkan kurang lebih 150.000. Pada modal kerja, kita membeli bahan baku untuk produksi roti goreng, seperti minyak goreng, roti tawar, telur, mayonaise, saus sambal, tusuk gigi, garam, packaging, stiker. Biaya modal kerja yang dikeluarkan kurang lebih 150.000. Yang kedua, struktur finansial dan sumber modal. Struktur finansial pada usaha kami 100% modal sendiri dan tidak ada modal asing. Sumber modal berasal dari tabungan pribadi setiap anggota. Yang ketiga, estimasi biaya produksi dan harga jual. Biaya pembelian bahan baku sebesar Rp150.000, biaya bensin sebesar Rp20.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp50.000, biaya gas sebesar Rp23.000, biaya produksi per unit Rp243.000 dibagi 17 sebesar Rp14.294. 40% dikali Rp14.294 sebesar Rp5.717. Maka kami akan menetapkan harga jual per piecesnya sebesar Rp6.000. Laporan praktik wirausaha sementara. Bagian job desk anggota, Ani Fujia Cahyaningsi bertugas sebagai memproduksi pesanan dan mengemas pesanan. Linda Lestari bertugas sebagai memproduksi pesanan yang mengemas pesanan. Joni Persibarani bertugas sebagai mengantar pesanan dan membantu mengelola pesanan. Hamidah Lutfisari sebagai reprocast bahan baku dan membuat laporan penjualan. Dan Bima Depra Suryadi Semanung Khalid sebagai kurir atau pengantaran pesanan dan membantu mengolah pesanan. Strategi pemasaran. Yang pertama, visualkan produk semenarik mungkin. Dari segi kemasan, kami menggunakan desain kemasan yang tidak biasa, yaitu berbentuk segitiga sesuai dengan bentuk produk makanan yang kami jual. Hal itu akan menambah kesan keunikan dan juga kelezatan makanan yang kami jual. Yang kedua, manfaatkan media sosial. Kami menggunakan platform seperti Instagram, WhatsApp sebagai media promosi produk. Yang ketiga, promosi by Instagram, platform, dan langsung. Strategi ini yang paling sering kami gunakan karena dapat merekomendasikan secara langsung kepada kerabat, teman, atau konsumen dengan jangkauan posisi yang jauh sehingga mereka tertarik untuk membeli produk makan yang kami jual. Keempat, mengembangkan brand. 6 produk tiring kepanjangan dari roti goreng, nama yang mudah diingat oleh customer. Logo tiring sendiri sudah kami terapkan ke dalam pengemasan produk agar tampilan dan juga branding roti goreng dapat dengan mudah diingat oleh customer. Sistem penjualan. Sistem penjualan produk roti goreng ini dimulai dari produksi roti goreng yang berkualitas, seperti memastikan bahan baku yang berkualitas, produksi yang higienis agar produk roti goreng yang dihasilkan berkualitas baik, enak dan sesuai dengan selera customer. Setelah melakukan riset harga jual, kami memutuskan untuk membuat harga 6.000 per pieces. Harga itu cukup kompetitif dan sesuai dengan kualitas produk makanan yang kami tawarkan. Kemudian kami mencoba menawarkan produk roti goreng di media sosial, dan secara langsung kami terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem penjualan dan kinerja bisnis yang kami miliki. Transaksi penjualan. Yang pertama, Angelica, tanggal 24 Maret 2024,
kuantiti 5 piece, harga 30.000. Yang kedua Yesi, tanggal 24 Maret 2024, kuantiti 2 piece, harga 12.000. Yang ketiga Bapak Bima, tanggal 24 Maret 2024, 6 piece, harga 36.000. Dan yang keempat Mama Linda, 24 Maret 2024, kuantiti 4 piece, harga 24.000. Selanjutnya Nyonya Sibarani, tanggal 31 Maret 2024, kuantiti 5 piece, harga 30.000. Dan kedua adalah 31 Maret 2024, 2 piece, 12.000. Ketiga Kania, 31 Maret 2024, 5 piece, 30.000. 4 Fujia, 31 Maret 2024, kuantiti 2 piece, seharga 12.000. Yang kelima Hotland, tanggal 31 Maret 2024, 5 piece, 30.000. Berikut lampiran testimoni customer. Testimoni konsumen diterima melalui chat juga secara langsung, disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan produk roti goreng ke depannya. Kendala dan kesan praktik setiap wirausaha oleh setiap anggota Ani Fujia Shayaningsih. Kendala dalam menjalankan bisnis ini adalah bingung menentukan makanan apa yang tepat untuk dijual dan memiliki rasa yang tidak biasa. Setelah mencoba diskusi bersama dengan tim, kami putuskan untuk mengganti makanan sebelumnya dengan roti goreng yang sekarang ini. Kesan dalam menjalankan bisnis ini adalah kami belajar bagaimana caranya berwirausaha, dan kami juga belajar bagaimana menentukan produk makanan yang cocok untuk calon customer. Kendala dan kesan oleh Linda Lestari. Membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari aspek-aspek kewirausahaan yang dibahas. Kesannya, praktik bisnis simulasi ini membuat saya semakin paham bagaimana mengelola suatu usaha. Kesan dan kendala oleh Jennifer Sibarani, adanya kurang kerjasama. Kesannya belajar bahwa berwirausaha tidaklah mudah dan tentu banyak challenge yang dilewati dalam membuka dan menjalankan suatu usaha seperti membuat dan mengembangkan ide dan lainnya. Hamidah Lutfisari, kendala sulit menentukan cita rasa yang pas untuk dijual sehingga sedikit lama menentukan rasa yang pas. Selanjutnya Bimba Depra Surya Semangkali, bagi kendala kesulitan mengatur waktu karena anggota memiliki kesibukan bekerja. Kesannya dapat melihat sisi menarik dari kewirausahaan dan proses pengembangan ide bisnis secara nyata.